warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da khairil abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumin taskhasu fihi al-absar. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin katsiratin fi kitabihil karim minha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kembali kita dikumpulkan di tempat yang sama-sama kita cintai serta kita agungkan. Baitun min buyutillah, dari sekian banyak rumah Allah, maka tempat ini kita gunakan untuk beribadah. Harapan terbesar kita pada hari kiamat kelak, di saat kondisi sangat genting sekali, tidak ada pertolongan melainkan hanya dari Allah, kita mendapatkan naungan. Karena dikutip di dalam hadis Imam Muslim, beliau meriwayatkan golongan yang ketiga yang mendapatkan naungan Allah dari 7 model manusia, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Orang yang memiliki kepedulian dengan masjid, kata Imam Nawawi, sregep beribadah di dalamnya. Bukan sekedar sering berdiam di dalamnya, akan tetapi sregep beribadah di dalamnya. Allahumma ja'alna mimman qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka-mereka yang hatinya nyantol di masjid. Allahumma amin. Kesyukuran yang lain, pada saat ini kita diberikan oleh Allah kesempatan dengan kehidupan yang tidak tahu sampai di mana, di tengah banyaknya berbagai macam cobaan. Manusia itu ada yang kuat sehingga lulus, ada yang tidak kuat. Maka kehidupan dunia wajib untuk kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan sekalipun kita umat zaman akhir, nyawanya itu cekak, artinya jatah umurnya itu lebih singkat dari umat terdahulu, namun nyatanya juga tidak bisa dipandang remeh. Di akhirat mudah-mudahan kedudukan kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai macam amal soleh, Allah memberikan karunia-karunia yang lain yang tidak terhingga. Kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan atas Nabi. Makasih. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan yang banyak kepada beliau, dan kita sebagai umat yang ditinggal ini, yang belum pernah melihat bagaimana kondisi beliau, tetapi memiliki rasa cinta yang tidak pernah habis, yang terus kita pelajari, terus untuk kita amalkan, dan terus untuk kita tularkan kepada yang lain yang bersumber dari Nabi. Karena itulah jalan keselamatan, jalan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam banyak ayat, perintah kita untuk mengikuti beliau. Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini kita lanjutkan pengajian kitab Arba'in Nawawi. Kalau 2 pertemuan yang lalu kita kaji seputar niat, hadis dari Umar bin Khattab
bahwasanya niat itu sangat penting. Niat itu mencerminkan dalamnya manusia, sehingga bagaimana nanti mendapatkan pembalasan sesuai yang berasal dari dalam hatinya. Kalau orang itu tujuannya adalah Allah, dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau tujuannya duniawi, hanya sekedar itu, dia tidak mendapatkan yang lainnya. Sehingga dalam banyak sekali kitab-kitab ulama-ulama kita, niat itu selalu menjadi pembuka dari tulisan-tulisan mereka. Melanjutkan hadis yang kedua, ini yang tidak kalah penting. Ini hadis kalau dibilang pendek nggih mboten, panjang nggih masih ada yang lebih panjang. Jadi hadis yang panjang itu seputar haji, itu panjang sekali. Riwayat Imam Muslim. Tapi hadis ini ya lumayan panjang. Mungkin kalau kita hafalkan 40-50 tahun belum hafal. Nggih napa nggih? Enten sing pun hafal. Bapak Ibu. Ya. Berarti 40-50 tahun belum tentu kita hafal. Mudah-mudahan segera kita hafal. Dulu saya juga pernah hafal gitu masalahnya. Dikutip oleh banyak ulama, banyak para imam ahli hadis, dihimpun ada sekitar 16 imam. Bahkan 17 bersama dengan Imam Nawawi sendiri dalam kitab Arba'in. Ini hadis yang menjadi asas daripada Islam. Hadis ini adalah muara dari keyakinan, perbuatan, hubungan kepada Allah maupun kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Hadis ini adalah sebuah cerita yang dulu bermula dari kisah yang panjang di negeri Irak. Disebutkan, kita baca hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu aidan, dari sahabat Nabi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an juga. Karena yang pertama hadis niat itu juga dari Umar, boy. Qala, Umar berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Satu ketika kami, yaitu golongan para sahabat Nabi, duduk-duduk sekeliling Nabi suatu hari. Berarti aktivitas saat itu juga pernah kita lakukan di saat ini. Termasuk model seperti ini, duduk. Duduk itu beda dengan duduk loh Bapak Ibu. Tahu duduk nggak? Kalau sekarang baru hujan pertama gangsir, jangkrik yang besar-besar itu diduduk, itu digali. Ini beda. Duduk sebagaimana kita lenggah. Nanti mentoknya duduk tanah untuk ngubur kita. Ya, itu duduk yang terakhir. Ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyabi. Tiba-tiba muncul, datang, tidak diketahui dari mana asalnya, orang yang pakaiannya putih bersih. Orang yang pakaiannya putih bersih. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya hitam pekat. Mboten enten wani belas. Hitam begitu. La yura alaihi atharus safari, tidak diketahui dia dari berpergian jauh. Necis melipis orangnya seperti itu. Tiba-tiba langsung muncul datang. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan di antara kami, kita orang sahabat Nabi, mboten enten sing kenal, kata Umar. Jadi Sayyidina Umar menerangkan sahabat Nabi tidak ada yang kenal sama sekali. Kira-kira kalau sekarang wedi nomor, Bapak Ibu, takut atau tidak kita? Tapi kalau selama jenis kelamin gendernya sama, itu tidak masalah. Tapi ini orang ujuk-ujuk hadir di tempat itu dengan pakaian yang bagus, tampilan yang menawan, ini tidak menakutkan. Coba kalau mengerikan, mungkin ya wedi. Ya. Mungkin ya takut. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
maka orang itu segera duduk di hadapan Nabi. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, kata Umar, lututnya disandarkan pada lutut Nabi, dekat begitu. Dengkulnya itu mepet. Ini siapa? Nabi itu adalah panutan. Kok tiba-tiba yang bersangkutan duduk mepet? Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, juga meletakkan kedua tangan di atas kedua paha Nabi. Dua tangannya diplekan di atas dua pahanya Nabi, pelek dan pupune Nabi. Kata Umar bin Khattab, waqala, orang itu kemudian berkata sembari bertanya. Apa pertanyaannya? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Wah, ini tidak main-main. Sahabat Nabi tidak ada yang langsung jambal seperti itu. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini ya Muhammad begitu. Ini berarti bukan orang sembarang. Jadi malaikat itu boleh jambal sekalian. Malaikat itu jambal. Jenengan jangan jambal. Morotwani dijambal repot nanti ya. Akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, menjelaskan tentang Islam. Al-Islamu, Islam itu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau benar-benar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar untuk diibadahi, ditaati dan seterusnya kecuali hanya Allah. Dan engkau benar-benar bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Jadi syahadat itu dua. Kalau orang tidak meninggal dunia mengucap kalimat tauhid atau kalimat syahadat, masuk ke dalam surga. Husnul khotimah. Dilanjutkan oleh Nabi, wa tuqimas sholata, yang kedua Islam itu engkau menegakkan sholat. Wa tu'tiyaz zakata, yang ketiga kata Nabi, Islam itu engkau menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, Islam itu yang keempat engkau berpuasa bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan yang terakhir yang kelima, Islam itu engkau berhaji bila mampu. Jadi lengkap sudah. Syahadat, kemudian apa? Salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Pundi dalile rukun Islam nggih niki di antara hadise. Ya, di antaranya ini. Pundi rotine Ustaz nanti ya. Jotekon Ustaz. Qala, kemudian yang bertanya tadi, orang yang pakaiannya putih, rambutnya hitam pekat, berkata, kata Umar, sodakta, engkau benar Muhammad. Nah ini tanya kemudian biji, berarti lebih ngerti Pak Ibu. Tanya kemudian membenarkan. 5 ping 5 piro? Kalau orang bertanya kan 24. Oh ya, 5 ping 5 sawe ya bener awakmu. Ya ini lebih ngerti. Maka kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami terheran. Dia ini bertanya kok malah membenarkan. Siapa dia itu? Qala, kemudian bertanya lagi yang kedua. Fakhbirni anil iman, beritahu aku apa itu iman. Qala, Nabi menjawab, antu'mina billah, iman itu engkau beriman kepada Allah. Ini mencakup hal yang banyak. Wujudnya Allah, perbuatan-perbuatannya Allah, ketuhanannya Allah.
nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Semuanya harus ada. Jadi iman kepada Allah. Wa malaikatihi, yang kedua, engkau beriman kepada para malaikatnya Allah. Jadi kalau satu malak, kalau banyak malaikat. Lek ten Indonesia setunggal niku malaikat, lek kathah niku para malaikat. Bedanya begitu. Jadi malaikat itu bentuk jamak dari kata atau kalimat malak. Wa kutubihi, yang ketiga, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah. Bukan hanya Al-Quran, yang lain kita imani secara umum, perubahannya tidak kita terima. Wa rusulihi, yang keempat, kata Nabi, engkau beriman kepada para utusan Allah. Jadi Nabi yang jumlahnya 124.000 niku, ada 315 Rasul di dalamnya, kita percaya. Kalau namanya jelas kita yakini, kalau yang tidak pokoknya kita percaya kathah ngoten. Wal yaumil akhir, yang kelima, engkau beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan yang terakhir, yang keenam, iman itu engkau beriman kepada qada dan qadarnya Allah, kepada takdir baik maupun buruknya. Berarti wonten memang takdir buruk itu artinya kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Tapi mau nggak mau ya itulah kenyataannya. Bukan berarti kok negatif, ada hikmah di balik itu. Corona ngeten iki. Anggapannya kan ujian itu negatif. Tapi kita maknai sebagai positif. Kersane kula jenengan tambah sabar, tambah bertawakal, tambah hati-hati, dan tambah peduli satu dengan yang lain. Mungkin kalau nggak corona menunya prasmanan Bapak Ibu. Karena corona roti tidak apa-apa. Kita nikmati. Kata Umar bin Khattab, qala sodakta, orang itu berkata lagi, yang bajunya putih tadi, yang rambutnya hitam pekat, engkau benar Muhammad. Tambah ngumun pengalih. Qala, kemudian bertanya yang ketiga, fa akhbirni anil ihsan, beritahu aku apa itu ihsan. Qala, Nabi Muhammad menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Namun apabila tidak, yakinlah Allah pasti menyaksikanmu. Berarti ihsan itu harus melewati derajat ketauhidan. Kalau orang enggak bertauhid mboten saged, boy. Qala, kemudian bertanya yang keempat, fa akhbirni anisa'ah. Muhammad, beritahu aku tentang hari kiamat. Jadi sa'ah itu kalau dalam bahasa modern jam. Kalau dikembalikan kepada bahasa agama, hari kiamat, sa'ah. Sa'ah. Qala, Nabi Muhammad menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ili. Tidaklah yang ditanya ini lebih ngerti dari yang bertanya. Saya tidak ngerti, kata Nabi. Qala, kemudian bertanya yang kelima. Orang tersebut berkata, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, beritahu tentang tanda-tandanya saja. Jadi alamat tanda-tanda kiamat itu apa saja? Ini maksudnya tanda-tanda kiamat secara umum, bukan kiamat yang nanti dernya kiamat, bukan. Kata Nabi, antalidal amatu rabbataha. Kalau ada budak melahirkan tuannya. Jadi zaman Nabi itu banyak, karena memang dihalalkan oleh agama. Budak dikumpuli oleh tuannya, nanti melahirkan anak, statusnya ikut bapaknya, merdeka. Jadi budak itu ditumpas oleh Islam, Bapak Ibu. Di antara bentuknya memerdekakannya itu pahala yang besar. Dalam banyak versi nanti budak itu menjadi alternatif tebusan dalam kesalahan-kesalahan.
juga boleh digauli, kalau senang dinikahi dan seterusnya, dan masih banyak lagi. Jadi budak itu dikurangi dengan dimerdekakan dalam Islam. Jadi Islam itu tidak menyukai perbudakan. Wa antaral kufatal uratal alata ri'a asya'iyata tawaluna fil bunyan. Di antaranya lagi yang kedua, tanda kiamat itu ketika engkau menyaksikan. Nggih, terima kasih. Sekedap sama kula totone. Yang kedua, tanda hari kiamat itu di antaranya engkau saksikan orang-orang yang tidak beralas kaki, orang-orang miskin yang menggembala kambing itu sudah berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang menjulang tinggi. Kalau kita lihat dulu orang-orang Arab kerjaannya ngangon, tapi setelah ditemukan sumber daya alam yang seperti itu, waduh, gedung-gedung di sana tinggi-tinggi, sekalian. Ini termasuk di antara tanda. Ini termasuk di antara tanda. Tanda Indonesia wis dhuwur-dhuwur ya. Di Indonesia memang sudah tinggi-tinggi. Summan talaqa falabithu maliya. Kata Umar bin Khattab, orang tersebut kemudian pergi dan aku diam. Kata Umar bin Khattab, orang tersebut pergi dan aku diam. Falabithu maliya. Summa qala, kemudian Nabi bertanya, ya Umar, wahai Umar, atadri mani sa'il, apakah engkau tahu siapa yang bertanya itu tadi? Sayyidina Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kalau dalam hal yang gaib Allahu a'lam, dalam hal yang Rasulullah ngerti Allah wa rasuluhu a'lam. Rasulullah masih ada, Allah dan Rasul yang tahu. Inilah adab Bapak sekalian. Tidak serta-merta semua pertanyaan itu dijawab. Terkadang malah garai geger. Ngene apa nggih? Ta itu meneng ngoten mau. Qala, kemudian Nabi bersabda, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Umar, sejatinya dia itu tadi adalah malaikat Jibril, hadir di tengah-tengah kalian, mengajari kalian tentang perkara agama kalian, mengajari kalian tentang perkara agama kalian. Jadi malaikat Jibril datang mengajari para sahabat tentang urusan agama. Jadi memang terkadang ilmu itu sampainya bukan secara langsung, tapi diantaranya dengan melempar pertanyaan. Jadi kisah ini kalau hadisnya dibilang panjang, masih ada yang lebih panjang, kalau dibilang pendek nggih panjang. Tapi setidaknya kita ngerti reng-rengannya tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. 4 hal ini adalah asas dalam kita beragama. Sekalipun jenengan belum hafal hadis ini, hafal rukun Islam, rukun iman, ihsan, 2 tanda hari kiamat. Hafal napa dereng? Insyaallah. Insyaallah pun badhe ngapala. Baik Bapak Ibu, kita lihat pujian ulama seputar hadis ini. Ada beberapa kalam yang indah dari alim ulama kita seputar hadis yang agung ini, diberikan sifat dan komentar yang luar biasa. Dikutip di dalam kitab Al-Minhaj. Al-Minhaj itu syarahnya hadis Sahih Imam Muslim, karya dari Imam An-Nawawi. Imam Al-Qadhi Iyad beliau berkata, ini Imam abad ke-6, hadis ini mencakup penjelasan seluruh amal ibadah, baik itu lahiriah maupun batiniah. Itu lahiriahnya, Islam itu konkret, batiniahnya, iman itu tidak kelihatan tapi ya berat. Iman itu tidak kelihatan tapi apa? Ya berat. Di antaranya ikatan iman
amal anggota badan, keikhlasan hati, serta menjaga diri dari perusak amal perbuatan. Bahkan ilmu-ilmu syariat semuanya kembali kepada hadis ini dan bercabang darinya. Kata beliau lagi, Imam Qadhi Iyad, atas dasar hadis ini dan ketiga macamnya, yaitu Islam, iman, dan ihsan, ditulisnya kitab yang dinamakan Al-Maqasidul Hisan fi ma yalzamul insan, karena tidak menyimpang dari yang wajib, sunnah, anjuran, peringatan, dan makruh dari ketiga macamnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi menjadi muara dari seluruh keilmuan, amal perbuatan tampak maupun tersembunyi. Tidak bisa kita bayangkan kalau hadis ini mboten enten. Mungkin dulu yang di sekitar Nabi juga bingung, sehingga Nabi mungkin bersabda hadis yang lain. Ini adalah hadis yang pokok sekalipun nanti ada pengiringnya. Jadi iman disebutkan lagi. Kalau betul-betul beriman pada Allah dan hari kiamat, muliakan tamu, ya. Berbuat baiklah pada tetangga, jaga tutur katamu, atau lebih baik diam, dan seterusnya. Itu juga hadis iman. Ada lagi, iman itu banyak cabangnya. Yang paling utama kalimat tauhid, yang sederhana menyingkirkan gangguan di jalanan. Itu juga hadis tentang iman. Hadis Islam ada, konkret juga tentang 5 rukunnya, dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Tapi ini yang paling pokok, mencakup semuanya. Komentar yang lain disampaikan oleh Imam Nawawi sendiri dalam kitabnya sendiri, yaitu Al-Minhaj, syarah hadis Imam Muslim bin Hajjaj. Ketahuilah bahwa hadis ini menghimpun berbagai macam ilmu, pengetahuan, adab, serta ragam faidah. Bahkan hadis ini merupakan pokok Islam, sebagaimana yang kami riwayatkan dari Imam Qadhi Iyad. Komplit, mencakup semuanya, mulai dari keyakinan, mulai dari perbuatan, mulai dari adab, dan seterusnya. Napa enten adabe Ustaz enten? Di antara adabnya penampilannya bagus ketika hendak mencari ilmu agama. Kemudian di antaranya ilmu itu muncul dengan pancingan pertanyaan. Kemudian di antaranya mendekat kepada yang menyampaikan ilmu dan seterusnya. Tapi karena masih pandemi, ngaji rada adoh nggih mboten apa nggih. Komentar yang lain dikutip di dalam kitab Fathul Bari. Jadi Imam Bukhari ini juga menjelaskan hadis riwayat Imam Muslim dalam kitabnya. Tapi penjelasan hadis Muslim terbaik Imam Nawawi. Adapun penjelasan hadis Bukhari terbaik Imam Ibnu Hajar. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari, Imam Al-Qurtubi, Imam abad ke-7, beliau berkata, hadis ini layak disebut sebagai ummus sunnah karena mengandung ilmu-ilmu hadis. Ummus sunnah itu adalah punjernya sunnah, babonnya hadis ini. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Dalam kitab yang lain, Imam Ibnu Daqiqil Id, Imam abad ke-8 Hijriah berkata, hadis ini seakan-akan menjadi induk sunnah, sebagaimana Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran karena mencakup seluruh nilai yang ada dalam Al-Quran, mulai basmalah sampai waladhdallin. Itu tidak lepas dari Al-Baqarah sampai dengan An-Nas. Hadis ini mencakup seluruh hadis yang ada dalam seluruh kitab. Enten musnad, banyak. Musnad Imam Syafi'i, Musnad Imam Hambali, Musnad Imam At-Tayalisi. Kemudian ada Sahih Baik Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, ada Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan yang lain. Maka kitab-kitab itu kalau dikumpulkan, dikompilasikan hadis-hadisnya, semuanya itu tidak lepas maknanya dari hadis ini.
tentang Islam, iman dan ihsan. Ngoten wis. Tapi mengkompilasikan itu ya butuh perjuangan. Tahun kemarin ini, Salam 441 kemarin, ulama besar Syekh Profesor Dr. Diaur Rahman Al-Aqdami. Beliau ini ulama kondang fenomenal dari India, menetap di Saudi Arabia. Jadi Arab Saudi itu diantara kelebihannya, beliau menaturalisasi ulama. Jadi ulama itu dinaturalisasi sehingga menetap di Mekah atau Madinah betul-betul mengabdi untuk agama. Mboten tukang bal-balan tok. Ya. Ngoten Ibu. Jadi Syekh Diaur Rahman Al-Aqdami ketika mendapatkan kewarganegaraan di sana berkecimpung dalam keilmuan, Mekah, Madinah, kampus-kampus dan seterusnya, mengkompilasikan hadis-hadis tanpa pengulangan yang ada dalam kitab-kitab induk dalam karyanya. Duka jenenge nopo tapi ini ada. Beliau barusan meninggal dunia. Mudah-mudahan mengke-mengke Masjid Al-Ihsan gadai syukur-syukur di sini ada putra-putri kita yang mampu menerjemahkan. Allahumma amin. Sehingga takmirnya ngaji nanti akan muncul putra-putrinya yang ahli agama. Komentar terakhir ada di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Imam Ibnu Rajab menyampaikan, ini imam abad ke-8. Hadis ini merupakan hadis yang agung, yang mencakup seluruh penjelasan agama. Karenanya Nabi bersabda di akhir hadis, sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan agama kalian. Setelah menjelaskan tentang Islam, iman dan ihsan. Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ya, ini Jibril datang kepada kalian, hadir di sini mengajari agama kepada kalian. Berarti hadis ini dikatakan seluruh penjelasannya ada di dalam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kok sampai muncul ke permukaan? Imam Muslim membawakan asbabul wurud atau sebab musababnya. Dulu ceritanya di negeri Irak itu ada pemahaman yang menyimpang yang disebut akhirnya bernama Qadariyah. Jadi Qadariyah niku napa sih? Qadariyah itu mengatakan la qadaro, takdir ini mboten enten. Takdir itu tidak ada. Ya ini berbahaya, nanti akhirnya sakarepe dhewe. Menungso ini terlalu kendel, percaya dirinya terlalu tinggi, pas kolab stres edan. Ya. Kenapa demikian? Dia merasa tidak punya Tuhan. Padahal Allah itu yang telah menciptakan takdir itu sendiri. Ini berbahaya. Namun juga ada kelompok yang menyimpang yang lain, dinamakan Jabariyah. Jabariyah ini nopo-nopo nyalahni takdir. Jadi takdir itu dikambing hitamkan. Walah bah, engko nyemplung neraka wis pokoke takdir dan terusnya. Sehingga dulu oleh Umar bin Khattab sendiri dibantah. Ada maling, orang mencuri sesuatu. Maka ketika hukum sampai kepada pemotongan tangan, hadus sarik bil kisos bikot ilyadain ay bikot ilyadil yumna, tangan tengen ini wae dipudul. Ya Umar ini kan takdir. Putulan iki ya takdir kata Umar bin Khattab. Cepat potong, ini adalah takdir. Jadi takdir itu tidak bisa dikambing hitam. Nah, ahli sunnah berkeyakinan takdir itu adalah ada takdir baik, ada takdir buruk. Terkait takdir kata ahli sunnah, pertama ilmunya Allah. Jadi Allah itu tidak sembarangan. Kedua tentang kehendaknya Allah. Ini juga tidak sembarangan. Ketiga tentang penciptaan Allah. Ini juga tidak sembarangan. Maka kata ahli sunnah wal jamaah, beriman kepada takdir itu merupakan kewajiban, rukunnya iman. Kalau tidak ada, maka ini bisa bubar semuanya. Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, bersumber dari Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar ini ulama juga. Beliau berkata, dahulu yang pertama kali berbicara tentang qadar, maksudnya yang menentang adanya takdir di Basrah atau Irak, itu adalah Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ini dikatakan
Nama lainnya Ibnu Abdillah bin Ukem, seorang mubtadi ahli bid'ah. Pertama kali yang mencetuskan dengan menolak takdir, yang kemudian diikuti oleh banyak orang. Dibunuh di Irak tahun 80 Hijriah. Jadi sahabat Nabi masih ada. Ma'bad al-Juhani. Maka Yahya bin Ya'mar ini berangkat bersama Humaid al-Himyari untuk berhaji atau umroh. Kata Yahya, Humaid, ayo berangkat kita haji dan umroh. Tujuannya apa sekalian? Di sana sumbernya Islam. Coba kita cross check dengan yang ada di sana, seperti ini betul atau tidak. Jadi punya niatan. Kami berkata, jika kami bertemu salah seorang dari sahabat Nabi SAW, akan kami tanyakan kepadanya tentang orang-orang yang berbicara masalah takdir tersebut. Kemudian kami melihat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma masuk Masjid Nabawi. Abdullah bin Umar bin Khattab ini sahabat yang menetap di Medina, putranya Umar bin Khattab. Gede dhuwur kayak bapaknya, tapi luar biasa, orangnya lembah sekali, low profile. Kalau Umar kan modelnya keras, tegas. Kalau Abdullah bin Umar kalem, lain. Dikatakan sahabat Nabi yang sangat ahli sunnah. Bahkan kalau nggak tahu sebabnya pokok ikut begitu. Ada tempat begitu beliau merunduk. Lapo merunduk repot-repot. Ya dulu Nabi merunduk di sini, ternyata ada anak panah yang meleset di situ, tidak mengenai beliau. Coba ngadeg nggih ke panah, tujeb judul. Inilah diantaranya kita itu mengikuti Nabi, sekalipun ada yang bukan tuntutan, tapi kalau diamalkan itu kebaikan. Kita lanjutkan. Maka kata Yahya bin Ya'mar, aku dan sahabatku tadi yaitu Humaid al-Himyari menyerahkan aku menggandeng tangannya kanan dan kiri. Aku kira Humaid menyerahkan pembicaraan kepadaku. Maka aku berkata, "Wahai Abu Abdurrahman," ini panggilannya Abdullah bin Umar, "sesungguhnya telah muncul di kalangan kami orang-orang yang membaca Quran, mempelajari ilmu, kemudian diberikan gambarannya. Di tempat kami orang-orangnya soleh, ngaji Qurannya pinter, menuntut ilmunya juga sregep. Namun mereka beranggapan bahwa takdir itu tidak ada. Menurut mereka, ini adalah perkara yang tidak didahului oleh takdir dan tidak diketahui oleh Allah melainkan sesudah terjadinya." Ini ada dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Jadi nanti ini diikuti oleh sekte Syiah Rafidhah. Di antara pemikirannya itu ada namanya akidahnya itu badak. Badak itu apa? Ma'rifatullah ba'da wuqu'i syai'. Jadi Allah itu ngerti, pahamnya itu setelah kejadian, sebelumnya tidak ngerti. Padahal kalau menurut ajaran Islam, di antaranya yang diterangkan oleh Imam Syafi'i, Allahu alima makana wa mayakun wa masayakun wa idalam yakun kaifa yakun. Allah itu maha mengetahui yang terjadi, yang belum, yang akan, yang tidak pun, dan kalau terjadi pun bagaimananya Allah maha tahu. Ini berbahaya. Kalau ada pemikiran Allah itu ngertinya baru setelah kejadian. Nah kalah mbek peramal ya. Maka Abdullah bin Umar bin Khattab berkata, "Jika engkau bertemu dengan mereka, maka beritahukan bahwa aku, yaitu Ibnu Umar, berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dariku." Ini bukan keyakinan kita orang Islam, tidak ada sangkut pautnya. Demi Allah, kalau seandainya salah seorang dari mereka bersedekah emas sebesar gunung Uhud, sungguh Allah tidak akan menerimanya sampai benar-benar beriman kepada takdir. Kemudian Abdullah bin Umar bin Khattab melanjutkan, "Ayahku yaitu Umar bin Khattab bercerita padaku," lalu menyebutkan hadis tersebut. Jadi munculnya hadis itu dari Abdullah bin Umar bin Khattab, saking ayahnya, saking Nabi. Ceritanya begitu saat itu. Didengar oleh sahabat tapi dihafalkan oleh Umar. Begitu. Jadi ketika semua orang mendengar itu mungkin paham, tapi belum tentu ada yang mampu untuk menyampaikan.
Dari kisah tersebut kata ulama ada beberapa faedah, di antaranya di antara pemikiran baru dalam Islam yang disebut bid'ah itu sudah ada pada masa sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Umar, di antaranya Qadariyah. Ini sekte sempalan. Kalau ahli sunnah lempeng lurus, ini yang tidak ahli sunnah. Apakah ada itu sampai sekarang? Secara penamaan masih ada, mungkin kelompok sudah bubar, tapi pemikirannya ya masih ada. Sehingga kalau orang tidak meyakini adanya takdir, maka ini berbahaya. Demikian pula Jabariyah tadi, menyalahkan atau mengkambing hitamkan takdir, ini juga berbahaya. Ayo gendang insaf umure wis 40 ya. Sojo ngejak aku engko wis wayahe. Jadi menyerahkan hanya pada takdir. Dia tidak mau berupaya dengan berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ndang kayak menutup aurat, nunggu apa lagi? Nanti aku kalau sudah beneran kamu kalah loh, ya. Ini termasuk pemikiran yang kurang pas. Ayo gendang Jumatan, salam nose aku repot. Ini berbahaya. Yang kedua, di antara faedahnya kata ulama, dulu orang-orang soleh yaitu kaum tabi'in kalau ada masalah selalu merujuk pada sahabat, baik itu masalah yang sederhana maupun yang berat, tidak dengan cepat-cepat menghukumi. Jadi orang yang hidup di sekeliling Nabi niku sahabat, ketika Nabi mboten enten bertemunya dengan sahabat mawon itu disebut tabi'in. Sahabat muntelas bertemu tabi'in mawon niku atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Kula jenengan bukan, zamannya sudah jauh berlalu 15 abad, tapi tetap mudah-mudahan dapat sholawat. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yang mengikuti jejak mereka dengan baik sampai nanti hari kiamat. Jadi orang dulu itu tidak dengan cepat kemudian memutuskan gerusa-gerusu menghukumi, tidak sekalian. Ini urusan agama, merasa ada yang lebih dituakan. Ini urusan yang penting, merasa bahwasanya ada yang lebih sepuh, lebih senior, dirujuk di sana. Ayo kita ke sumbernya ilmu Mekah Madinah. Kalau di sana ada ulamanya kita tanya. Maka ternyata ketemu Abdullah bin Umar bin Khattab. Allah memerintahkan kita di dalam sebuah ayat. Ini ada dua tempat dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya dan surat An-Nahl. Kita buka yang surat An-Nahl ayat 43. Kita buka dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 43. Ini kisah jam pinten nih? Sudah masuk ya. Untuk Alexander dipending ini. Pending 1 menit. Surat An-Nahl ayat 43. Sampun. Di akhir ayat Allah menyampaikan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wahai manusia, bertanyalah kepada ahlu dzikri. Siapa itu ya Allah? Orang yang ngerti. In kuntum la ta'lamun, jika kalian belum ngerti. Hukumnya niki pripun dan seterusnya, tapi juga tetap dengan adab sekali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini hukumnya pripun? Tolong dengan dalilnya Quran maupun hadisnya secara konkret. Batinnya Ustaz, biar sekolah pirang puluh tahun kemudian langsung jawab susah. Tetap buka hadis Sahih Bukhari, Muslim dan seterusnya. Lagi yang tanya tengah malam, Assalamualaikum Ustaz, ini gimana, punya masalah serius? GPL ya. Napa nih GPL? Enggak pakai lama ya. Kita bertanya dengan penuh santun, dengan adab dan seterusnya. Manusia itu juga punya kesibukan, punya keluarga sebagaimana kita dan seterusnya. Maka ini penting. Jadi kita bertanya kalau kita tidak ngerti atau masih ragu, karena ilmu itu jelas dalam Islam. Yang ketiga, di antara faedah dari kisah ini, disunahkan bagi umat Islam yang menunaikan haji atau umroh agar memanfaatkan kesempatan untuk memperdalam Islam. Ini sebagaimana dulu tradisinya orang-orang soleh, sehingga Mekah Madinah itu disebut Hijaz, sumbernya ilmu. Nabi dari sana dulu, ulama banyak di sana, sehingga ahli fikihnya, ahli Qur'annya,
ahli tauhidnya, ahli sembarangnya itu lebih daripada yang lain. Oleh karena itu kita pun kalau ada kesempatan entah haji atau umroh dan lain sebagainya, belajar di sana. Yang sudah ada kita anggap kita ini belum punya apa-apa. Di sana kita gerojok dan seterusnya. Masalahnya ada satu kendala. Kenapa kendalanya? Dalam bahasa kendalanya. Kendalanya bahasa. Maka ketika umrah atau haji ada yang membimbing, syukur-syukur ada yang berbahasa Indonesia. Jadi di negeri kita itu sudah ada putra-putra tanah air yang berkesempatan karena rekomendasi khusus mengajarkan ilmu agama di sana. Utamanya di Masjid Nabawi. Jadi ada ini dan seterusnya. Ini bisa diambil ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa ke sana setidaknya seumur hidup sekali. Syukur-syukur mengambil ilmu, memperdalam agama, kemudian pulang banyak wawasan dan banyak pahala. Allahumma. Masih kita sampai kepada sebab munculnya hadis ini, namun belum komplit. Nanti ada cerita yang lain dari Yazid Al-Fakir, yaitu sahibnya Yahya dan Humaid Al-Himyari. Mudah-mudahan ada kesempatan yang lain untuk kita bisa melanjutkan, dan mudah-mudahan kesempatan yang akan datang kondisi kita jauh lebih baik lagi. Harapannya corona ini sudah tidak ada. Allahumma amin. Mengatakan yang bisa saya sampaikan benarnya dari Allah, kurangnya dari kekurangan kami pribadi mohon untuk dimaklumi. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.